Alan, apa kau di dalam? Keluar dan minum. Alan, apa kau di dalam? Ada apa dengan semua ketukan ini? Pergi. Terima kasih, adik. Kakak. Kau baru saja menciumku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Jangan bilang itu pertama kalinya untukmu. Siapa bilang? Kaulah yang belum pernah melakukannya. Jadi, kau bahkan tahu cara mencium. Berciuman. Begini. Mana uangku? Seperti apa rupa wanita itu lagi? Grup Xiao. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dari grup Rendezvous, direktur pelaksana yang baru diangkat. Yelan. Dan juga Tuan An Xiuan, putri kandung. Setahu saya, Tuan An hanya punya anak laki-laki yang sedang dalam perjalanan ke sini. Dan kau ini, anak perempuan macam apa? Ini milikku. Dan tes DNA Tuan An Xiuan, tes paternitas. Tolong edarkan. Aku hilang waktu kecil. Ayahku baru-baru ini menemukanku. Orang tuaku punya hubungan yang dalam. Saat ini, mereka seharusnya berlibur di Pulau Nordik. Jadi perusahaan, untuk sementara di bawah pengelolaanku. Ini surat kuasa. Kalaupun begitu, bukankah seharusnya An Xiao yang secara pribadi mengambil alih perusahaan? Tentu saja, aku juga ingin bekerja sama dengan kakakku untuk mengelola perusahaan dengan baik. Tapi semuanya, apa menurutmu? Dia punya kemampuan itu. An Xiao belum pernah ke perusahaan sejak ia dewasa. Dia belum pernah menginjakan kaki di perusahaan. Mungkin benar. Maafkan aku semuanya. Aku terlambat. Kau siapa? Halo. Aku kakakmu. Yelan. Mengxi, teman masa kecil An Xiao. Jadi dia benar-benar dibesarkan di panti asuhan. Orang tuaku telah mengunjunginya, mendukungnya secara finansial. Ya, dia mungkin benar saudarimu.
Ini tidak masuk akal. Jika dia benar-benar putri kandung mereka, kenapa orang tuaku tidak membawanya pulang? Aku juga sudah menganalisis ini. Apakah ada kemungkinan bahwa dia adalah anak haram ayahmu? Ayahmu merasa bersalah terhadap keluarga, jadi dia tidak berani mengakuinya. Lalu kenapa membawanya kembali? Sekarang, karena kau menolak untuk mengambil alih bisnis keluarga, kau terobsesi dengan merek trendimu. Tangan ayahmu terikat. Kudengar saudarimu sudah pindah kembali ke rumah. Kau harus pulang dan melihatnya. Keluargaan. Nih, aku memberimu. Letakkan saja di sana. Aku akan mengambilnya sendiri nanti. Sialan, apa yang kupikirkan? Terserahlah. Hati-hati, adik kecil. Aku tidak butuh pengingatmu. Kau menertawakan apa? Adik, apa yang membuatmu gugup? Aku tidak gugup. Aku hanya tidak terbiasa. Ada orang asing di rumah. Berhenti tertawa. Adik laki-lakiku, begitu polos. Aku takut. Ini akan terlalu mengejutkan untukmu. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Ingatlah untuk berpakaian dengan benar sebelum keluar lain kali. Ini rumahku. Aku bisa berpakaian sesukaku. Aku mengerti. Rooney saudara kita. Keinginanmu untuk jujur. Tapi, kau tidak harus begitu jujur. Secara fisik. Siapa yang mau jujur padamu? Ku bilang, cepat atau lambat, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Cukup menarik memang. Adik. Yelan, kau keterlaluan. Bagaimana mungkin aku punya pikiran yang tidak pantas tentang adikku? Tidak, tidurlah. Kenapa hanya dia yang selalu kuimpikan? Tidak. Dia adikku. Aku tidak akan dimanipulasi olehmu. Xiao Yelan kecil. Jangan takut, Kak. Kapanpun kau sedih. Xiao Anxiao saat kecil. Pakai ini. Ini barang ajaibku. Ini bisa menghalangi semua hal-hal yang tidak menyenangkan. Jauhkan semuanya. Tidak ada yang namanya sihir. Tidak. Ada sihir. Setiap kali aku memakainya untuk tidur. Aku punya mimpi yang sangat indah. Dengan cahaya warna-warni dan stroberi besar. Selama kau memakainya, semua ketidakbahagiaan akan menghilang.
Ada apa ini? Aku ingin tahu sekarang juga. Seperti yang kau lihat. Aku bukan adik kandungmu. Tidak ada hubungan darah di antara kita. Kita sama sekali tidak saudara. Apa ayah dan ibu tahu? Kau ini sebenarnya siapa? Akulah anak yang diadopsi orang tuamu. Lalu bagaimana dengan tes DNA dengan ayahku? Itu palsu. Membantumu mengambil alih Rendezvous dengan lancar adalah tugasku. Misi. Ya. Aku alat yang disewa orang tuamu. Paman dan bibi ingin aku membangkitkan semangat berkompetisimu. Mengajarimu cara menjalankan perusahaan. Dan menjadi penerus yang berkualitas. Tidur denganku juga, bagian dari misimu. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan. Sebuah kebetulan. Kau berada di bar yang sama denganku di hari ulang tahunku. Sebuah kebetulan. Kita menginap di hotel yang sama. Sebuah kebetulan. Kau berakhir di kamarku. Dan kemudian semuanya menjadi tidak terkendali. Seorang wanita yang bahkan tak bergeming. Saat pasar saham jatuh, kau bilang kau kehilangan kendali. Aku tak akan percaya sepatah kata pun yang kau katakan lagi. Yelan. Kau hanya pembohong yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu. Aku juga manusia. Aku juga punya perasaan. Apa kau bilang? Kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Apa cinta sulit dikendalikan? Maafkan aku. Aku akui awalnya aku mendekatimu untuk misi itu. Tapi selama waktu yang kuhabiskan bersamamu, semua perasaan yang kupunya untukmu itu nyata. Jika semua ini berdasarkan misimu, lalu apa gunanya? Baiklah. Kalau begitu seperti yang kau inginkan, aku akan meninggalkan keluarga An sesegera mungkin. Tinggalkan Xiao. Tinggalkan kau. Misi selesai. Mau pergi begitu saja? Kau anggap aku apa? Baiklah. Sekarang. Saat ini juga. Keluar dari hidupku. Pergi. Nona Ye, sudah larut malam. Apa yang kau lakukan di sini? Copper, apa kau dan Anshao bertengkar? Bukan urusanmu. Bagaimana kalau kau ke tempatku dulu? Tidak, terima kasih. Aku akan mencari tempat sendiri, tapi kakimu melepuh. Bagaimana kau bisa berjalan seperti ini? Setidaknya biarkan aku mengantarmu ke hotel. Bagus sekali, terima kasih.
Kita sampai. Terima kasih. Sama-sama. Asal kau baik-baik saja. Selamat malam. Yelan. Cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Apa? Surat pengunduran diriku. Aku akan menghabiskan seminggu, menyerahkan semua pekerjaanku, dan kemudian pergi. Terserah kau. Tak ada yang menghentikanmu. Aku tetap akan menangani pekerjaanku dengan benar. Aku masih punya etika profesional sebanyak ini. Bukan apa-apa, kau bisa pergi sekarang. Aku tak mau melihatmu. Surat pengunduran diri. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Benar. Akulah yang mengusirnya. Tapi sekarang dia benar-benar pergi. Aku sama sekali tidak senang. Wow, ini nggak mungkin nyata, kan? Tidak mungkin. Hei, lihat ini. Ini Yelan. Aku tak percaya. Luar biasa. Ya Tuhan, ini gila. Apa ini? Tuan Ye yang kita kenal. Sepertinya Ratu Es ini pun punya sisi liarnya. Betul sekali. Apa? Apa kalian semua terlalu senggang? Dari mana kau mendapatkan foto itu? Aku tidak tahu, Gwen Ye. Sudah tersebar grup chat internal perusahaan. Kami hanya melihat. Tidak lebih. Anyang, apa maksudmu dengan ini? Ada apa? Kau tahu itu di dalam hatimu. Foto itu, siapa lagi selain kau yang memilikinya? Foto. Foto apa? Apa? Berani berbuat, tapi takut difoto. Anyang, kamu brengsek. Karena kau dan Yelan bukan saudara kandung, bukankah ini sempurna? Sebentar lagi kau harus bilang padanya bahwa kau menyukainya. Anshou. Kak, akhirnya kau datang.
Aku mabuk berat. Kenapa kau masih menghantuiku? Kak, bagaimana kalau kau membawanya pulang bersamamu? Kau benar-benar tidak bisa melepaskannya, iya. Kakak, jangan pergi, ya. Aku bukan adikmu. Brengsek. Iya, Lan, dia. Brengsek. Bagaimana dia bisa brengsek? Dia membohongiku. Kau membencinya. Sepertinya. Aku seperti tak bisa meninggalkannya. Aromamu, seperti aroma kakak. Kakak, jangan tinggalkan aku, ya. Aku akan jadi anak baik. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Aku suka kamu. Kalau begitu jadilah anak baik dan berpakaianlah. Apa ini tak apa-apa? Anxiao. Kau akan menyesali ini saat kau bangun. Tidak, aku tak mau. Tidak, kalau itu kau. Keluargaan. Tadi malam, kau membawaku pulang. Bro, aku minum sampai tengah malam. Lalu siapa itu? Bukankah aku minum denganmu? Ya tentu saja ada. Bidadari cantik yang datang dan membawamu pulang. Siapa? Siapa ya kau tahulah? Sial, nanti ku telepon lagi. Ayahku sedang mencariku. Apa kau gila? Xiaomi. Kau yang membawaku pulang tadi malam. Ya. Jangan sebutkan itu. Kukira. Bagaimana menurutmu, Sui Xiang? Bukan apa-apa. Kalau begitu, ayo sarapan. Aku harus pergi kerja nanti.
Zhuixiang, foto-foto memalukan si Eui di bar tersebar di seluruh perusahaan. Ini menciptakan kesan yang sangat buruk. Dia cuma bersantai di bar. Ada masalah apa? Tidak, tidak masalah. Hei, Lan, sudah lihat berita hari ini? Ada apa? Saudaramu dan pacar gosipnya itu sedang menjadi berita utama. Dia sudah cukup umur. Pacaran itu wajar. Tapi bukankah dia baru saja? Jangan bilang padanya kalau kita bertemu tadi malam. Oke. Kuharap dia benar-benar mengerti perasaannya. Aku tidak butuh dia untuk mengerti perasaanku. Aku tidak ingin menyebabkan masalah bagi orang tuamu. Teman sekelas kuliah dulu. Pasangan emas sekarang. Anshao, aku salah menilaimu. Belum pergi juga. Sabar saja beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari, kita tidak perlu bertemu lagi. Yelan, kau. Kalau kau mau rapat, bisakah kau menutup aurat sedikit sebelum datang kerja? Anshao. Dengan siapa aku tidur, bukan urusanmu. Apa kau sok suci? Atau kau cemburu? Minumlah bir. Kau akan merasa jauh lebih baik. Dilarang minum selama jam kerja. Manajer Yi, aku tahu kau sedang banyak tekanan di tempat kerja. Sebenarnya, kalau ada yang bisa, ku bantu. Terima kasih. Jangan terlalu sungkan padaku. Lan, sebenarnya perasaanku padamu. Cukup. Berhenti di situ. Lan. Jangan panggil aku begitu. Bisakah kau memberiku kesempatan? Kau dan aku hanya memiliki hubungan atasan bawahan. Selain itu, aku akan segera pergi, meninggalkan Rendes Falls. Apa katamu? Anshao akhirnya maju selangkah. Apa yang akan dilakukan Rendes Falls kalau kau pergi? An yang sudah bisa menangani semuanya sendiri. Adapun apa yang terjadi setelahnya, itu tergantung pada usahanya sendiri. Aku tahu, orang macam apa kau. Jangan buang waktumu padaku. Akan kuberitahu kau harga yang harus kau bayar karena menolakku. Wah, Kak, hebat. Cepat sekali kau dapat yang baru. Apa? Aku menemukan seseorang yang baru. Bukankah seharusnya kau bahagia? Aku cuma ingin tahu, kenapa kau bohong padaku? Apa aku salah? Jangan khawatir. Setelah aku mengundurkan diri, kau takkan melihatku lagi.
Terserah. Pergi kemanapun kau mau. Nona Ye, Tuan An. Gawat. Ada apa terburu-buru? Harga saham Sihu anjlok, hampir jatuh di bawah 10. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang menyebarkan rumor bahwa kau dan Tuan An sedang berselisih. Berebut kendali perusahaan. Perseteruan saudara Sihu, krisis pewaris perusahaan. Harga saham masih terus jatuh. Siapa yang menyebarkan ini? Cari tahu. Gosip tak berdasar. Biarkan saja menyebar. Kalau begitu, pesan restoran mewah. Reservasi untuk malam ini. Baiklah, kau. Apa yang kau lakukan? Makan malam denganmu. Dan menghentikan penurunan harga saham Zihu. Lebih lanjut. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Menepis rumor. Cuma makan malam ini saja. Tentu bukan hanya itu. Buka mulutmu. Tidak. Untuk mencegah saham Zihu terpengaruh. Mulai sekarang, di depan umum, kita masih saudara. Di rumah, kita bisa jadi orang asing. Menyebalkan. Cuma ini saja. Nona Ye, Hai Mei, ada apa? Departemen produk bilang, ada produk baru hari ini. Mereka ingin kau melihat sampelnya. Oke. Senior, Xiaomi. Malam ini ada reuni alumni di sekolah. Kau mau pergi? Reuni alumni. Ya, kenapa aku tidak diundang? Karena semua orang tahu. Kita satu perusahaan. Jadi, kukatakan padamu. Kalau kau pergi, aku ingin nebeng. Nona Ye, bisakah kau memberi Tuan An cuti? Aku ingin mengajaknya. Ikut aku ke reuni alumni. Tentu saja. Baiklah. Kak, kau sangat murah hati. Menyerahkan perusahaan kepada kalian berdua. Hal itu. Kau masih serius? Ada orang di sana. Apakah ada orang di luar sana? Halo. Tak akan ada yang menyelamatkanmu. Yelan. Sudah diurus. Tentu saja.
Aku menguncinya begitu dia masuk. Yelan, wanita itu tidak takut apapun, kecuali gelap. Dan aku menambahkan sedikit sesuatu. Dia selalu nempel sama Senpai. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk mendekat. Sebentar lagi, kau bisa bermain pahlawan dan menyelamatkan gadis. Jadi dia akan benar-benar patuh padamu mulai sekarang. Jangan monopoli Senpaiku. Apa kau tahu si Ye pergi kemana? Aku belum melihatnya seharian. Manajer Ye sepertinya pergi ke ruang sampel untuk bekerja dengan departemen produk. Sudah agak lama. Aku akan bertanya. Oke. Senpai, apa kita siap untuk pergi? Oke. Pada Tuan An, departemen produk bilang, manajer Ye belum terlihat hari ini. Apa? Di mana ruang sampel? Ada di lantai 2 basemen. Senpai. Adikku hilang, Xiaomi. Pergi saja sendiri ke asosiasi alumni. Yelan. Kakak. Senpai. Rekaman pengawas kemarin ditimpa. Tapi setelah pemulihan, kita bisa lihat siapa yang ada di sana saat itu. Hanya Chen Jiai. An Xiao, kau memanggilku. Chen Jiai. Kenapa kau mengunci si Ye? Hah? An Xiao, aku tidak mengerti maksudmu. Kau mau aku memberimu bukti begitu? Bukti apa? Bahwa kau mengunci si Ye. Hah? Chen Jiai. Aku peringatkan kau. Selama aku di perusahaan ini, tidak ada yang boleh mengganggu adikku. Manajer Ye menganggap bahwa kau dan dia adalah kenalan lama. Jadi dia tidak tega memecatmu. Tapi ku bilang padamu, aku bisa. Tuan An, jangan buang waktuku. Dalam seminggu, aku ingin melihat surat pengunduran dirimu. Keluar sekarang. Kau juga takkan lolos. Manajer Ye, saya permisi pulang. Ini kopinya yang kubelikan untukmu. Ingat untuk diminum. Terima kasih. Aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Kali ini, aku akan menghancurkanmu. Membuatmu lenyap dari kehidupan Senpai sepenuhnya. Yelan, siapa yang menyuruhmu meremehkanku? Anya, lepaskan dia. Kau tak tahu adikmu. Seperti apa dirancang, kan?
Kau akan segera tahu. Aku masih punya banyak di sana, barang-barangnya. Dia memfilmkannya dengan sukarela. Kau tahu, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan menghapus semuanya untukku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Terserah. Kau mau memecatku dan memasukkan namaku ke daftar hitam industri. Aku tamat. Kalian semua takkan lolos. Anxiao, siapa yang melakukan ini padamu? Anxiao, apa kau masih mau aku jadi kakakmu? Saat kau bisa berdiri sendiri, aku takkan jadi adikmu lagi. Aku tidak akan muncul dalam hidupmu lagi. Jadi kau akan meninggalkanku segera. Apa kau akan merindukanku? Anxiao, aku suka kamu. Ulangi lagi, oke? The film was translated and narrated by Anxiao, aku suka kamu. Anxiao, kau lumayan imut. Tentu saja tuan muda ini imut. Apa yang kau lakukan? Panggil aku kakak. Yelan, aku melakukan ini karena menghormatimu. Kak? Kak? Kau harus bertanggung jawab padaku. Tentu aku akan bertanggung jawab untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Di depan umum, kita masih kakak adik. Kau mau hubungan rahasia denganku? Apa kau tidak takut kalau berita kita bukan saudara kandung tersebar akan memengaruhi bisnis perusahaan? Grup Xiao tidak serapuh itu. Orang tuamu mempercayakan perusahaan ini kepadaku. Aku tidak ingin apapun terjadi padanya saat berada di tanganku. Kuharap kau bisa mengerti. Baiklah. Di depan umum, aku bisa memanggilmu kakak. Tapi secara pribadi, kau harus memanggilku suamiku.
Waktunya kerja, adik kecil. Kau berubah pikiran lebih cepat daripada membalik halaman. Apa kau laki-laki? Kau bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Siapa sangka senior bodohmu akan datang dan merusak segalanya. Kukatakan padamu, kau seharusnya memberinya beberapa pil tidur juga. Ansho, kenapa dia selalu bersama Yelan? Hubungan mereka bukan hanya saudara kandung. Seniormu dan wanita itu bermain kotor. Apa katamu? Barang ini bisa merusak reputasi mereka. Ini barang bagus. Berkat seniormu, aku ditahan selama beberapa hari. Sekarang, reputasiku di industri hancur. Aku tak dapat pekerjaan. Kau harus memberinya pelajaran untukku. Sepakat. Nona Ye, ada rumor tentangmu dan saudaramu yang memiliki hubungan incest. Opini publik semacam ini sangat buruk bagi perusahaan. Kau harus meninggalkan perusahaan. Tepat sekali. Harga saham baru mulai pulih. Dengan berita skandal antara kalian berdua ini, citra perusahaan telah terpengaruh. Jika kepergianku bisa menyelesaikan masalah, aku bersedia pergi. Tidak mungkin. Saya, biarkan aku selesai. Faktanya kepergianku tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tapi juga akan memicu rumor. Membenarkan gosip itu akan membuat pelanggan Xiao kehilangan kepercayaan. Aku memang bukan adik kandung Anyang. Paman An dan Bibi An lebih dari 2 dekade lalu diam-diam mendanai panti asuhan kami. Selain aku, banyak anak lain. Dengan bantuan mereka, menyelesaikan studi mereka, dan menemukan pekerjaan tetap, dan memulai hidup baru. Jadi, aku punya lusinan, saudara tiri. Benar. Tapi, lalu, bagaimana kau menjelaskan foto itu? Foto itu hasil editan. Polisi akan segera menemukan siapa yang jahat mengeditnya. Lalu, kita akan menggunakan akun resmi Xiao untuk mengeluarkan pernyataan hukum. Semuanya. Meskipun aku dan Yelan tidak sedara, kontribusinya untuk perusahaan selama periode ini seharusnya jelas bagi semua. Jika saat ini kita membiarkannya pergi, kemungkinan besar akan menurunkan semangat semua orang. Tuan An, Nona Ye, kami tidak bermaksud mempersulit kalian. Tapi bagaimana jika setelah upaya PR, harga saham masih belum membaik? Aku akan mendukung Yelan. Jika harga saham tidak pulih, aku akan meminta orang tuaku untuk kembali dan mencari CEO baru. Kenapa kau masih melihat Resuma selarut ini? Harus membuat beberapa persiapan. Mempersiapkan untuk apa? Untuk manajer penggantiku. Kita pasti akan melewati ini dengan selamat. Krisis ini tidak perlu rencana cadangan. Perusahaan ini bukan hanya milik kita berdua. Ada begitu banyak pemegang saham dan karyawan. Kita harus mempertimbangkan skenario terburuk. Sudah kubilang, apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Ansho, kau sungguh konyol. Jika aku bisa berada di sisimu, aku rela jadi bodoh selamanya.
Senior, itu aku sebelumnya. Aku disesatkan oleh rumor. Seharusnya aku tidak mempercayai rumor palsu itu dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Hame, kau yang mengunggah foto Nona Ye di bar. Kau yang mengirimnya ke grup chat perusahaan, kan? Tidak, bukan. Senior, pasti akan melewati ini dengan selamat. Kalau aku tahu foto-foto itu bermasalah, aku pasti tidak akan mengunggahnya. Percayalah padaku. Hami, Cheng Jihye telah mengaku. Kau kaki tangannya. Sejujurnya aku belum melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Aku bekerja sangat keras untuk akhirnya bisa di sisinya. Tapi di matanya hanya ada dirimu. Kenapa bagaimana? Kau kantong plastik merek apa sih? Kau benar-benar bisa menampung banyak. Apa kau bawa GPS? Apa kau tahu di mana kau berada? Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Polisi sudah dalam perjalanan. Tunggu saja sampai di penjara. Cepat juga, ya? Kapan kalian berdua jadian dan kalian tidak memberitahuku? Belum pernah merasakannya? Iya. Bagaimana dengan Cheng Jia, Hemi, dan yang lainnya? Polisi sudah dipanggil. Mereka sudah ditangkap. Mereka takkan membuat masalah lagi. Jadi, Kak, bagaimana rasanya? Rasanya sungguh menyenangkan. Berpacaran dengan orang yang kau cintai memang menyenangkan. Maksudku, begitu. Apa? Kau bisa menangani kakakmu yang galak. Siapa bilang aku tak bisa? Biar ku beritahu kau, aku seorang pembunuh saudara. Yakin ku katakan padamu, kakak perempuan itu berpengalaman. Bagaimana The film kalau was translated dia tidak and puas? narrated by M. Dia akan langsung meninggalkanmu. Dek, camilan tengah malam dulu atau aku dulu? Ada apa dengan perubahan hatimu? Aku baru saja mencarinya. Kepribadian dominanmu paling cocok dengan tipe submisif. Jadi jangan bilang tidak. Kalau begitu aku bertanya padamu, bisakah kau kembali menjadi Anshou yang arogan? Tentu. Suka, Dik. Aku angkat teleponnya. Nanti aku bicara lagi. Angkat. Ayahku. Halo, ya? Yang, ada apa? Aku baik-baik saja. Wajahmu merah sekali. Kukira kau demam. Aku cuma kepanasan. Wah, syukurlah. Syukurlah kau tidak sakit. Oh ya, di mana adikmu? Adikku. Dia di sebelah. Suruh dia angkat teleponnya. Dek, ayah menelpon. Paman Un. Ayah. Paman. Ayah. Kau juga panas. Tidak. Aku hanya
bergegas ke sini. Tidak apa-apa. Ini berjalan lancar, Ayah. Kapan Ayah pulang? Cukup bagus. Aku baru saja teringat sesuatu. Apa? Orang tuaku akan kembali bulan depan. Paman dan bibi akan pulang. Ya. Mereka bilang bosan tinggal di Islandia. Mereka ingin kembali untuk makan hotpot. Orang tua ini selalu berubah pikiran. Jadi mulai sekarang, kita harus menjaga jarak. Kenapa? Coba pikirkan, pamanmu akan pulang jika dia melihat kita bersama. Mereka akan berpikir, aku merampok berangkasku sendiri. Kita sangat cocok bersama. Pacaran seharusnya bukan masalah besar. Pikirkan baik-baik. Aku belum tahu bagaimana cara memberitahu mereka. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Nyang-nyang. Ayah, Ibu, bagaimana mereka bisa kembali begitu saja? Jangan konyol. Aku sudah menelpon mereka sebelumnya. Ziyusin, Ibu Anxiao. Tapi mereka tidak bilang akan kembali hari ini. Apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Anxi Yuan, Ayah Anxiao, sesuatu yang tidak ingin kau beritahukan pada kami. Tidak, tidak seperti itu. Yang hanya sangat merindukanmu. Setelah telepon kemarin, dia bilang, dia tidak sabar untuk bertemu denganmu. Oh anakku sayang, ibu juga merindukanmu. Lalu, kenapa kau masih keluar, keluyuran, meninggalkan kekacauan di perusahaan padaku? Dengar apa yang kau katakan. Ibumu dan aku pergi ke Eropa Utara, di mana tidak ada sinyal. Hai, bersikaplah dewasa. Ini bukan perjalanan liburan bagiku. Lagi pula, berat badanmu naik lumayan banyak. Gup Xiahou lumayan juga. Nah, kau telah sukses. Sepertinya aku bisa pensiun dini dan menyerahkan kendali kepadamu. Lan, kau juga sudah bekerja keras. Kau baru saja tiba di keluargaan. Dan sekarang kau harus kembali dan mengurus Yang. Ini bukan kerja keras, Ibu. Bahkan tanpa aku, Yang akan melakukannya dengan sama baiknya. Kudengar kalian berdua terlibat dalam suatu skandal. Ya, ini bukan apa-apa. Rumor-rumor itu akan menghilang dalam beberapa hari. Skandal apa? Mereka tidak benar-benar bersama. Hei, coba ku ceritakan. Aku membeli banyak barang kali ini. Kakak, aku sangat merindukanmu. Bisakah kita umumkan hubungan kita? Nah, ini, kalau kita tidak segera umumkan, ibuku akan memaksaku untuk kencan buta. Apa kau mau pergi? Tentu saja tidak. Tapi kalau aku tidak, mereka pasti akan memaksaku untuk. Dengar, aku sudah cukup umur untuk menikah. Kencan buta, menikah, punya anak. Seharusnya cukup normal, kan? Ya, cukup normal. Jadi kita harus umumkan hubungan kita. Dengan begitu aku bisa memberitahu ibu dan ayah kalau kita akan menikah. Tentang go public, biar kupikirkan dulu. Sekarang, mari kita lakukan hal lain. Dasar bocah tengil. Kau hanya mencoba menghindari kencan buta. Apa kau mencoba kabur dari rumah? Ya, sudah kubilang. Aku punya orang yang kusuka, ayah dan ibu. Hentikan menjodohkanku. Kau sudah memakai alasan ini selama berapa tahun ini. Kukatakan padamu, hari ini kau harus pergi, suka atau tidak. Kau harus pergi. Kali ini, aku benar-benar punya orang yang kusuka. Oh, Nat, kapan ini terjadi? Jangan bohongi ibumu. Dia dari keluarga mana? Apa dia cantik?
Orang yang kusuka adalah Yelan. Lan, kau tak bisa terus menghindar begini. Bagaimana kalau kita umumkan hubungan kita? Terus kenapa? Paman An tidak lasi, tidak masuk akal itu. Lagi pula, ini tidak adil untuk An Xiao. Kalau kita terus sembunyi begini, ini tidak adil untuk An Xiao. Aku tahu. Aku tak akan pernah bisa membalas kebaikan Paman dan Bibi An. Aku takut mereka tidak akan setuju. Dan aku tidak ingin menempatkan An Xiao dalam posisi yang sulit. Aku juga takut kalau setelah hubungan kita dipublikasikan, perusahaan akan berada dalam krisis. Aku juga takut. Kalau aku dan An Xiao tidak akan bertahan lama, kau tak bisa begitu saja menyerah, hanya karena kau takut. Kau dan An Xiao sudah melewati banyak hal. Bukankah itu cukup untuk membuatmu percaya pada hubungan kalian? Ambil langkah berani ini. Mungkin ini akan berakhir bahagia. Kakak. Kakak, aku menyukaimu. Serahkan situasi seperti ini padaku mulai sekarang. Selama aku di sini, tak ada yang bisa mengganggu kakakku. An Xiao, aku menyukaimu. Lan, cobalah untuk percaya padanya. Aku percaya padanya. Sebenarnya dimulai sejak lama. Dia jujur, hangat, seperti matahari kecil. Orang yang kucintai berdiri di bawah cahaya. Mulai sekarang, aku akan berjalan menuju cahaya. Lan. Ini Lan, aku tidak setuju. Kenapa? Lan orang baik. Memangnya aku tidak tahu itu? Itu sebabnya aku tidak bisa menyetujui kalian berdua bersama. Apa ibu meremehkanku? Maksud ibumu? Latar belakang Lan itu. Hanya saja. Apa yang salah dengan latar belakang Lan? Saat Yelan masih kecil, orang tuanya tidak akur. Mereka pernah bertengkar hebat sekali. Dan ayahnya membunuh ibunya. Lalu ia bunuh diri. Setelah itu, Lan pergi ke panti asuhan. Aku tahu Lan telah mengalami masa sulit. Dan karena itu, aku ingin lebih melindunginya. Dan memastikan dia bahagia seumur hidupnya. Ibu Yang tidak meremehkanmu. Bukannya aku tidak suka Lan, tapi lihat, dengan apa yang telah ia lalui, dia pasti berhati-hati dalam hubungan. Dan pernikahan, dia mungkin bahkan tidak percaya lagi. Lagi pula kau selalu sedikit playboy. Bu, aku janji. Aku akan memberikan seluruh hatiku pada Lan. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku akan bersikap baik padanya. Dan aku akan memastikan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuknya. Yang, karena kau begitu yakin, kami tidak akan keberatan. Tapi kukatakan padamu, setelah kau membuat pilihan ini, kau harus melanjutkannya. Aku tahu, ya. Aku akan menunjukkan pada Yelan bahwa dia bisa mempercayaiku, percaya pada masa depan kita. Anak nakalku sudah dewasa. Sejujurnya, sebelum aku bertemu dengannya, aku tak pernah berpikir untuk menikah. Tapi setelah aku bertemu dengannya, aku tak bisa membayangkan menikah dengan orang lain. Bagus, selama kau bahagia, itu yang terpenting. Ayahmu dan aku akan selalu mendukungmu. Selama kau memakai ini, semua perasaan buruk akan hilang. Kapanpun kau merasa sedih, datanglah padaku. Aku akan selalu ada untukmu. Aku akan menggunakan sihir kebahagiaanku untuk mengusir semua air matamu. Jadi, orang yang selalu kusuka adalah kamu.
Yelan, Yelan. Aku ingat semuanya sekarang. Aku tahu ini norak, tapi aku sungguh tak ingin berpisah darimu. Anshao, tolong berdiri. Aku dibesarkan di panti asuhan. Aku tahu. Aku tahu kau selalu merasa insecure. Kau terlihat tangguh di luar, padahal sebenarnya sangat lembut, kan? Aku tahu kau pemberani dan mandiri. Aku juga tahu kalau aku belum dewasa dan tidak sempurna. Tapi aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu bersamamu sampai akhir hayatku. Yelan. Aku ingin memberimu rumah. Apa kau setuju? Kalau semua lancar, kita bisa menikah sekarang. Kalau tidak, nanti pun tak apa, tak masalah. Akan selalu kau. Maukah kau menikah denganku? Aku yang traktir.